是人民军队不断发展的康庄大道，人民军队的力量，人民军队的胜利。 Kunjungan Donald Trump ke Cina kembali memunculkan kegelisahan besar di Taiwan. Setelah bertemu Xi Jinping, Trump disebut membuka ruang untuk menjadikan Taiwan sebagai kartu tawar dalam negosiasi dengan Beijing. Bagi Taipei, sinyal ini jelas sangat mengkhawatirkan. Presiden Lai Ching-te menegaskan Taiwan tidak bisa dikorbankan, apalagi diperdagangkan demi kesepakatan politik negara besar. Lalu, apakah ini bagian dari permainan Trump untuk merajut ulang hubungan dengan musuh-musuh Amerika? Dan apakah Taiwan kini benar-benar sedang dipertaruhkan di meja diplomasi global? Di sekitar Taiwan, tekanan militer Cina dalam beberapa bulan terakhir bergerak semakin intens. Hampir setiap hari, ratusan jet tempur dan puluhan kapal perang terpantau beroperasi di dekat pulau itu, menciptakan suasana siaga yang tak pernah benar-benar reda. Banyak pengamat menilai Cina sedang mengukur seberapa cepat Taiwan bisa diisolasi sebelum dunia, terutama Amerika, sempat merespons. Tekanan itu juga bergerak di ruang yang tidak terlihat. Beijing memperluas perang intelijen dan informasi, mulai dari infiltrasi jaringan militer, perekrutan mata-mata, penyebaran disinformasi, sampai operasi psikologis untuk merusak kepercayaan rakyat Taiwan terhadap pemerintah dan militernya sendiri. Menjelang pemilu lokal Taiwan 2026, media sosial, kecerdasan buatan, dan serangan siber diperkirakan akan dipakai lebih agresif. Jika perang benar-benar pecah, langkah pembuka Cina kemungkinan berupa strategi saturasi. Serangan rudal massal, operasi siber, dan serangan anti-satelit dilakukan bersamaan untuk melumpuhkan pertahanan Taiwan sekaligus memperlambat respons Amerika Serikat. Pangkalan AS di Guam, Okinawa, dan beberapa wilayah Jepang bahkan bisa masuk daftar target awal. Setelah fase itu, Beijing memiliki beberapa pilihan. Invasi darat besar-besaran memang menjadi skenario paling ekstrem. Namun banyak analis melihat opsi yang lebih mungkin adalah karantina maritim terbatas. Cina tidak perlu langsung memulai perang total. Cukup menguasai jalur pelayaran dan pelabuhan utama Taiwan. Dengan cara itu, Taiwan ditekan perlahan secara ekonomi, psikologis, dan politik. Jika isolasi berlangsung lama, sementara Amerika terlihat lambat atau ragu, Beijing bisa berharap reunifikasi dipaksakan tanpa harus melakukan invasi penuh. Secara resmi, Taiwan memang belum ditinggalkan Amerika. Namun bagi Beijing, yang dibutuhkan bukan kepastian, melainkan celah keraguan dari Washington. Selama beberapa dekade, keamanan Taiwan berdiri di atas satu asumsi besar. Jika Cina menyerang, Amerika kemungkinan akan ikut turun tangan. Kini, asumsi itu mulai terlihat goyah. Setelah pertemuan Trump dan Xi Jinping di Beijing, posisi Amerika soal Taiwan justru tampak makin abu-abu. Kesan ini semakin kuat saat Trump mengaku belum menentukan apakah penjualan senjata besar-besaran ke Taiwan akan terus dilanjutkan. Bahkan, ia memberi sinyal bahwa isu senjata bisa dijadikan kartu tawar dalam negosiasi dengan Cina. Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar biasa. Tetapi bagi Taiwan, itu adalah sinyal bahaya. Sebab selama ini, paket senjata Amerika bukan hanya urusan militer, melainkan simbol bahwa Washington masih berdiri di belakang Taipei. Pemerintah Taiwan berusaha menampilkan ketenangan. Presiden Lai Ching-te menegaskan Taiwan tidak akan pernah dijual. Hubungan dengan Amerika disebut tetap kuat, dan komunikasi diklaim berjalan normal. Namun di balik pernyataan resmi itu, kecemasan mulai terasa. Jika Washington benar-benar menjaga jarak, Taiwan bisa berdiri sendirian di garis paling depan. Di tengah tekanan Cina yang makin besar, Taiwan justru menghadapi keretakan dari dalam. Ini masalah klasik yang kerap melemahkan negara demokrasi saat krisis besar datang. Pemerintah dari Partai Progresif Demokratik ingin mengambil sikap lebih keras terhadap Beijing. Namun, oposisi Kuomintang memilih jalur lebih hati-hati, bahkan cenderung menahan eskalasi dengan Cina. Kontroversi makin besar setelah pemimpin Kuomintang, Cheng Li-wun, bertemu dengan Xi Jinping. Bagi sebagian warga Taiwan, pertemuan itu memunculkan kecurigaan bahwa ada elit politik yang terlalu lunak terhadap Beijing. Dampaknya mulai terasa pada kebijakan pertahanan. Saat ancaman dari Cina bergerak cepat,
respon Taiwan justru tersendat. Parlemen beberapa kali memangkas anggaran militer dan mempersulit pencairannya. Padahal, modernisasi militer Taiwan dinilai sudah tertinggal dari lonjakan kekuatan Cina. Hari ini, Cina memiliki armada laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. Produksi drone, rudal hipersonik, dan kemampuan perang elektroniknya juga meningkat sangat tajam. Sementara Taiwan masih bergulat dengan keterbatasan personel, logistik, dan pertahanan udara. Dulu, banyak analis memperkirakan Cina baru siap menyerang Taiwan pada akhir dekade ini. Namun, perkiraan itu kini mulai bergeser. Militer Cina berkembang lebih cepat dari dugaan Barat. Latihannya makin realistis, operasi gabungan laut dan udara makin sering, dan pasukannya semakin terbiasa mengepung Taiwan hampir setiap bulan. Jika suatu hari Beijing benar-benar bergerak, dunia mungkin terlambat menyadari kapan latihan berubah menjadi operasi nyata. Di sisi lain, pelindung utama Taiwan selama ini adalah ekonomi dan industri chipnya. Dunia sangat bergantung pada semikonduktor Taiwan. Tetapi investor mulai sensitif terhadap risiko perang. Jika jaminan keamanan Amerika melemah, tekanan ekonomi terhadap Taiwan bisa ikut membesar. Dan Beijing paham, sebuah negara tidak selalu harus dihancurkan dengan peluru. Dari sisi waktu, situasinya juga sedang berpihak pada Cina. Amerika masih tersita oleh perang Ukraina, ketegangan Timur Tengah, dan konflik politik domestik menjelang pemilu paruh waktu. Bagi Beijing, ini bisa dibaca sebagai celah langka. Jika mereka menilai momentum itu benar-benar terbuka, pertanyaannya hanya satu. Apakah reunifikasi paksa akan terjadi lebih cepat dari perkiraan dunia? Kemungkinan reunifikasi Taiwan dengan Cina dalam waktu dekat kini makin serius diperhatikan dunia. Bukan hanya karena ambisi Beijing semakin terbuka, tetapi juga karena keseimbangan kekuatan di Asia Timur berubah cepat. Dari kacamata Beijing, jendela kesempatan seperti ini mungkin tidak terbuka dua kali. Cina melihat Taiwan, Jepang, dan jaringan sekutu Amerika di Asia Timur sedang berlomba memperkuat militernya. Jika terlalu lama menunggu, harga politik, biaya perang, dan risiko intervensi bisa menjadi jauh lebih berat. Itulah sebabnya sebagian analis menilai Beijing punya alasan untuk bergerak sebelum macan Asia benar-benar siap. Jepang, misalnya, perlahan meninggalkan sikap pasifis yang selama puluhan tahun melekat pada identitas negaranya. Dan Tokyo makin berani berbicara soal keamanan Taiwan. Bagi Cina, perubahan ini jelas sangat berbahaya. Jika konflik pecah, Jepang bisa menjadi pusat logistik dan dukungan militer Amerika Serikat di kawasan. Sementara dari Washington, sinyal yang datang justru semakin tidak pasti. Donald Trump berkali-kali menyatakan tidak ingin Amerika terseret perang jauh demi Taiwan. Ia bahkan membuka kemungkinan menjadikan penjualan senjata ke Taipei sebagai alat tawar dengan Beijing. Ambiguitas seperti ini sangat berharga bagi China. Kondisi ini membuat ruang gerak Washington terlihat semakin terbagi dan mudah dibaca Beijing. Di saat yang sama, persediaan rudal strategis Amerika dilaporkan mulai terkuras akibat konflik panjang. Dalam kondisi seperti ini, Beijing bisa membaca satu peluang besar. Respon cepat Washington terhadap Taiwan mungkin tak lagi sekuat dulu. Mungkin karena itulah, dalam beberapa bulan terakhir, gerakan Cina di sekitar Taiwan terasa semakin tidak biasa, makin intens, dan makin sulit dibaca. Pertanyaan utama dalam krisis Taiwan bukan hanya apakah Cina akan menyerang. Yang lebih menentukan adalah apakah Taiwan sanggup dan benar-benar mau bertahan ketika tekanan datang tanpa kepastian bantuan langsung dari Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, pertahanan Taiwan berdiri di atas satu asumsi besar. Jika perang benar-benar pecah, Amerika dan para sekutunya akan datang membantu. Namun sikap Donald Trump yang semakin ambigu mulai membuat keyakinan itu perlahan goyah. Di dalam negeri, publik Taiwan juga tidak lagi sepenuhnya satu suara. Ada yang mendukung perlawanan penuh demi menjaga demokrasi dan identitas nasional. Beijing sangat memahami celah keraguan ini. Karena itu, Cina kemungkinan tidak langsung memilih invasi besar yang mahal dan penuh risiko. Tekanan psikologis, blokade ekonomi, dan perang informasi bisa menjadi jalan utama. Targetnya bukan hanya menundukkan Taiwan secara militer, tetapi membuat rakyatnya percaya bahwa perlawanan sudah tidak mungkin dimenangkan.